Kalau di Web2 kita login pakai email. Nah, kalau di Web3 kita login pakai crypto wallet. Nah, kalau kalian belum paham, yuk hari ini kita bahas tuntas sama-sama. Halo guys, gua dengan Eko, seorang crypto edukator yang sudah ada 4 tahun di industri ini. Setiap minggunya gua akan kasih edukasi lewat video seperti ini biar kalian makin jago investasi dan yang jelas bisa ikut ngasilin profit secara rutin lewat industri ini. Video ini dipersembahkan oleh Facet. Facet adalah sebuah crypto exchange yang sudah mendapatkan Syariah Compliance Certificate dari Amanah Advisor. So, semua produk dan layanan mereka dipastikan halal dan memenuhi kriteria syariah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas ke chapter 1. Apa itu crypto wallet? So, basically, crypto wallet itu adalah tempat penyimpanan dari dua macam key atau kunci, yaitu public key dan juga private key. Jadi, kripto kalian tuh nggak ada di dalam si crypto wallet. Crypto wallet ini berfungsi hanya seperti remote control buat mengakses ke blockchain di mana koin kalian itu tersimpan. Bagi kalian yang nggak familiar dengan public key dan private key, ibaratnya gini aja guys. Jadi kalian kan pasti punya uang dong di bank. Kalau kalian mau minta orang transfer sejumlah uang ke rekening kalian, maka kalian harus kasih nomor rekening kalian ke orang tersebut. Ini ibaratnya sama dengan public key, yaitu key atau kunci yang boleh dibagi-bagi ke orang lain karena sifatnya umum. Sedangkan ada juga yang namanya private key. Nah, ini ibarat PIN ATM. Jadi nggak boleh sembarang sharing ke orang lain. Tapi gue yakin banget nih bagi teman-teman yang masih pemula di sini, kalau kalian hanya tahu beberapa jenis wallet aja. Jadi pada chapter kedua kita akan bahas ada jenis-jenis wallet apa aja sih. So, sebenarnya banyak banget jenis-jenis wallet yang orang biasa gunakan. Tapi di sini gue kasih ada 4 kategori aja biar kalian lebih gampang untuk nangkapnya. Yang pertama yaitu hot wallet atau dompet panas. Nah, tipe wallet crypto seperti ini yaitu wallet yang masih terhubung secara langsung dengan internet. Nah, karena terhubung dengan internet, jadi memang secara penggunaan jauh lebih mudah dan praktis. Tapi memang kelemahannya satu dan sangat rawan sebenarnya, yaitu karena masih nyambung ke internet, jadi masih ada peluang untuk kena hack. Contoh dari hot wallet ini antara lain yang gede-gede ya, ada Trust Wallet, ada MetaMask, dan sekarang trennya juga di beberapa exchange sudah mulai ada wallet Web3. Nah, jadi tipe-tipe seperti ini yang masih nyambung ke internet masuk kategori hot wallet. Yang kedua, nah ini kebalikan dari hot wallet yaitu cold wallet, dompet dingin. Nah kalau tadi hot itu nyambung ke internet, cold udah tau lah ya, jadi kebalikannya. Nggak terhubung sama sekali dengan internet. Jadi ini mirip sebenarnya seperti brankas di bank atau di rumah kalian. Nah kalau cold wallet ini bicara lebih cocok untuk investor jangka panjang yang simpan aset dalam jumlah besar. Dia punya kelemahan satu aja, yaitu nggak praktis. Jadi waktu gua mau jual lagi aset gua, itu perlu dipindah-pindahin. Dan ya selain itu kita nggak boleh lupa dengan seed phrase atau semacam password untuk aksesnya. Kalau sampai lupa ya udah, banyak kejadian orang itu kriptonya direlakan saja karena sudah nggak ada satupun yang bisa akses lagi. Lalu kategori lain yaitu custodial wallet. Nah karena custodial atau custodian itu kan kita taruh uang kita ke pihak ketiga. Nah ini sama, kalau dalam case custodial wallet artinya kunci atau yang tadi ya private key kita itu nggak kita pegang sendiri,
tapi kita percayakan ke pihak ketiga. Dalam hal ini biasanya exchange atau penyedia walletnya. Nah, jadi sebenarnya sih aman, tapi kita harus benar-benar trust, benar-benar percaya dengan si penyedia wallet atau si exchange. Contoh ya seperti di Facet Exchange. Jadi kita itu percayakan private key kita ke Facet. Jadi ya waktu kita mau lihat isi wallet kita, kan kita nggak perlu masukin seed phrase lagi kan. Kita cukup masukin password di aplikasi Facet kita. Lalu yang keempat, yang terakhir yaitu non-custodial wallet. Nah, kalau non-custodial wallet kebalikan dari yang tadi guys. Jadi semua akses untuk masuk ke dalam wallet termasuk private key kita, itu kita yang jaga sendiri. Nah, jadi kalau terjadi resiko, misalnya kita hilang seed phrase-nya, itu adalah resiko dan tanggung jawab kita. Nah, tapi banyak banget orang-orang yang sudah terjun ke Web3 lebih percaya untuk menyimpan sendiri wallet miliknya. Lalu kita masuk ke bagian yang lebih serius nih guys, yaitu di chapter ketiga, cara pakai wallet Web3. Nah, kalau kalian pemula ini agak teknisnya, jadi wajib kalian simak baik-baik. Yang pertama yaitu buat dulu dong wallet barunya. Kalau kalian masih baru pertama kali untuk menggunakan wallet Web3, carilah di penyedia aplikasi yang sudah terpercaya. Jangan download di website-website yang sus, yang mencurigakan. Setelah kalian download, install, lalu kalian bisa pilih menu yaitu create new wallet atau buat wallet baru. Nah, setelah create new wallet, itu akan otomatis muncul seed phrase. Jadi guys, ini beda ya sama Web2. Kalau Web2, kita yang bikin passwordnya. Kalau di Web3, sudah disediakan seed phrase bersamaan dengan kalian bikin wallet baru. Nah, tugas kalian adalah catat seed phrase itu kata-katanya ada apa aja. Biasanya sih ada 12 atau 24 kata. Lalu setelah dicatat, ingat urutannya. Jangan salah, karena nanti waktu mau masukin lagi seed phrase, dia bukan cuma tanya isi kata-katanya, tapi urutan katanya juga. Lalu langkah kedua, ya pastinya kita ini harus kirim aset ya ke dalam wallet itu. Karena masih kosongan, nggak ada isi apa-apa. Nah, biasanya itu kita harus copy address atau alamat wallet kita, dan jangan lupa juga pilih jaringannya apa. Misalnya, gua mau masukin Solana dengan tokennya Sol. Nah, gua pilih dong, gua mau top up koin Sol itu di jaringan Solana. Nah, lalu kita copy alamat dari wallet kita itu, kita paste, kita tempel di exchange atau wallet lain kita. Kalau sampai kalian salah satunya aja, itu bisa dipastikan kripto kalian nggak akan pernah sampai ke wallet tujuan alias nyangkut di blockchain. Nah, cara buat balikin gimana? Nggak ada cara guys. Banyak orang yang sudah salah kirim, itu dia sudah ikhlaskan aja ya. Jadi wajib cek berkali-kali sebelum kirim. Lalu ya kirim dong. Dan tadi kan sudah dipilih secara tepat jenis koinnya, alamat walletnya sudah benar, jaringannya apa. Nah, jangan lupa dikirim. Nah, kecepatan mengirim koin itu kembali ke jenis blockchain yang dipakai. Nah, kalau kalian nggak tahu nih apa itu blockchain, tentang transaksi peer-to-peer, pengiriman-pengiriman, itu bisa lihat di video-video sebelumnya. Nah, lalu juga perhatikan yaitu gas fee. Setiap tindakan kalian di dalam wallet, entah mau kirim, mau transfer ya, atau mau nge-bridge antar jaringan dan sebagainya, itu wajib ada native token atau gas fee dari si jaringan atau blockchain-nya. Jadi pastikan kalian juga menyediakan sedikit uang untuk gas fee. Nah, tadi setelah kita belajar cara pakai wallet Web3,
Nah, di chapter yang keempat kita akan bahas mengenai kalau Web3 itu bisa ngapain aja sih. Jadi biasanya kalau kalian pemula taunya wallet Web3 atau wallet lah ya pada umumnya itu cuma bisa kirim kripto atau nerima kripto. Antara dua ini aja. Nah, tapi kalau kalian mau terjun lebih dalam ke dunia Web3 termasuk menggarap beberapa project dalam Web3 yang mungkin kita akan bahas ke depannya, kalian wajib tahu di dalam wallet Web3 itu ada kegiatan apa aja sih dan bisa ngelakuin apa aja. Yang pertama itu untuk connect ke DApp atau aplikasi-aplikasi terdesentral. Nah, kalau di Web2 kalian kan identitasnya sudah tersimpan di dalam email, bener kan? Jadi kalau kalian itu mau login, misalnya let's say ke Instagram atau ke Facebook, kalian cukup connect wallet let's say ke Gmail. Lalu otomatis semua data kalian itu kan sudah diisi sama si Gmail. Nah, kalau di Web3 ini kurang lebih beda-beda tipis. Nah, kalau di Web3 itu semua identitas kita di dalam aplikasi di app itu kita pakai wallet kita. Jadi alamat wallet kita adalah identitas kita di dalam dunia Web3. Jadi banyak banget ya guys aplikasi terdesentral yang kalian bisa login pakai wallet. Contohnya kalian mau masuk ke NFT marketplace, kalian mau pakai DeFi, kalian mau main game yang pakai teknologi blockchain, di mana kalian main dapat ya kripto. Lalu ya masih banyak aplikasi-aplikasi terdesentral atau aplikasi Web3 yang wajib aksesnya dengan wallet. Jadi pastikan kalian ngerti wallet biar kalian juga bisa explore dunia Web3. Yang kedua, swap token. Nah, swap ini kurang lebih kalau gua bilang di exchange ya kayak kita ini beli token lain tapi ngejual token yang kita punya. Jadi kayak kita barter gitu loh. Misalnya gua itu mau beli USDT tapi gua adanya Solana. Nah, itu gua swap. Nah, untuk nge-swap itu ya tadi sempat gua jelaskan perlu adanya gas fee. Jadi ya jangan lupa untuk top up. Lalu yang ketiga juga bisa untuk staking. Nah, ini sudah pernah bahas di video-video sebelumnya. Lalu yang keempat, kalian juga bisa untuk menyimpan NFT. Nah, jadi bisa jadi NFT storage. Lalu juga bisa kalian pakai untuk nge-bridge token atau kripto. Nah, nge-bridge itu artinya jembatan kan ya. Jadi dipakai untuk kirim satu token kripto ke jaringan lainnya. So itu dia aja guys, kesimpulannya kembali lagi ke kalian mau pakai wallet Web3 yang mana ke kebutuhan kalian. Jadi let's say ya, kalian ini orangnya masih pemula banget, nggak ngerti apa-apa soal wallet. Ya kalau gua suggest-nya silahkan pakai hot wallet atau wallet yang mungkin sudah connect ke dalam exchange. Jadi praktis dan mudah. Nah, kalau kalian suka explore, suka coba-cobain hal baru, kalian gua saranin pakai non-custodial hot wallet. Jadi hot wallet yang non-custodial, yang udah nggak disimpan lagi oleh exchange. Kalian pegang sendiri aksesnya. Resikonya juga ditanggung oleh pribadi kalian ya. Nah, jadi bisa explore ini. Dan bagi kalian yang sultan-sultan di luar sana, yang mau nyimpan dalam waktu let's say ya bercanda aja nih 20 tahun, 30 tahun mau diwariskan ke anak cucu kalian 1000 Bitcoin kalian ya boleh consider untuk cold wallet, tapi syaratnya jangan lupa seed phrase, kalau nggak ya mateng gitu. Lalu ada 3 tips dari gua bagi kalian yang mau mulai pakai wallet. Pertama, jangan lupa catat seed phrase secara manual ya di kertas. Jangan simpan di HP karena bisa diakses hacker. Lalu yang kedua, downloadlah wallet di website atau penyedia layanan yang terpercaya. Jangan situs abal-abal.
Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk kalian hati-hati dalam mengklik link. Karena bisa jadi ini phishing attack dari hacker. Jadi selalu waspada ya guys. Nah, bagi kalian yang masih pemula, saran gua untuk better masuk lewat exchange dulu. Dan gua merekomendasi kalian untuk menggunakan Facet Exchange. Di Facet itu biaya transaksinya murah banget dan ada gratis biaya deposit. Cara untuk pakainya cukup kalian download di Play Store atau App Store, ketik Facet. F-A-S-S-E-T. Facet. Lalu kalian install, lakukan KYC, lalu kalian sudah bisa mulai untuk investasi kripto di Facet Exchange. So itu dia aja guys. Sampai jumpa di next video. See you guys.